soal-soal cerdas cermatnya. Baik, untuk pelaksanaan kita beralih tempat dan beralih tanggal juga, yang mana sebelumnya dari edaran pertama kita melaksanakan di ibu kota Nusantara, berganti menjadi di Iwal Tua Balikpapan, yaitu dan pelaksanaannya di tanggal 25 hingga 27 November 2025, yang merupakan itu hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Jadi teknisnya nanti teman-teman, pelaksanaan ini adalah kegiatannya nanti dilaksanakan dalam waktu 1 hari langsung, yaitu di tanggal 26-nya. Jadi perlu dicatat juga tanggal 25 itu kita akan melaksanakan, kita akan melakukan check-in dulu di hotelnya nanti di sekitar mall ini juga. Nanti informasi selanjutnya nanti kami akan segera kami sampaikan. Yang pasti tanggal 25 itu kita akan melakukan registrasi sekaligus check-in ya. Dan untuk nanti arahan tindak lanjutnya mungkin nanti akan disampaikan di grup masing-masing. Di grup cerdas smart maksudnya ya. Kemudian tanggal 26-nya nanti kita ada pelaksanaan rundown-nya. Nanti izin nanti saya menyampaikan rundown-nya. Dan tanggal 27-nya kita akan sudah registrasi akhir, yaitu juga masuk check out hotel ya. Berarti tanggal 26 Nah, untuk rundown-nya seperti ini. Wow. Iya. Artinya nanti di Selasa kita akan registrasi dan check-in peserta itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 15 atau jam 3 sore. Nah, dan kemudian nanti dilanjutkan jam 6 sore atau jam 18.00 dilanjutkan dengan makan malam yang mana nanti akan disediakan di hotel ya. Dan untuk registrasi juga nanti kemungkinan besar akan di hotel juga, antara di lobi atau nanti kami infokan secepatnya terkait tempat lokasi registrasinya. Cuman untuk sementara info sementara nanti registrasinya di lobi hotel. Hotelnya nanti kami sampaikan di grup ya. Kemudian hari Rabunya, hari keduanya itu pelaksanaan. Nanti kita akan melaksanakan sarapan dulu yang disediakan oleh hotel dari jam 6 sampai jam 8. Nah, kemudian nanti dari mall itu kan nanti kan pelaksanaan di mall ya. Jadi sehingga pelaksanaan lombanya itu dimulai dari jam 10 sampai jam 10 karena itu jam waktunya operasional mall dibuka. Jadi kita akan pelaksanaan lomba cerdas cermat di situ. Nah, seperti sesuai di Juknis juga nanti ada 2 babak. Yang pertama ada semifinal dan final. Yang artinya nanti pelaksanaan semifinal ini dari jam 10 sampai jam 12. Nanti ketika sudah semifinal selesai, sudah ditentukan siapa yang masuk ke babak final, kita akan langsung melanjutkan ke sesi babak final, yaitu dari jam 1 sampai jam 2. Nanti untuk teknis semifinalnya nanti akan disampaikan juga. Yang pasti nanti juga kemudian teman-teman nanti setelah lomba itu akan ada kegiatan yang lainnya. Ya seperti nanti setelah lomba cerdas cermat akan dilaksanakan langsung lomba paduan suara. Itu kami sampaikan ke teman-teman agar tidak beranjak dari tempat kemanapun, karena kita akan menyaksikan dulu lomba paduan suara ya. Nah, setelah jam lomba paduan suara yang dilaksanakan sampai jam itu, nanti kita akan ada pengumuman dan penyerahan hadiah. Titik ya, soal lomba paduan suara. Nah, berarti cepat banget lah 2 jam itu. Namun itu diharapkan teman-teman juga Berapa sesi? Tolong aja Kang sinyalin. Tidak beranjak, paling enggak ya mungkin jika ingin mengganti pakaian juga silahkan. Pasti untuk membantu meramaikan kegiatan juga yang kemana di malam itu kita akan ada kegiatan lomba pemilihan duta budaya sekaligus penutupan kegiatan juga sampai selesai. Artinya itu nanti sampai malam. Masih di lingkungan Iwak juga, di panggung itu juga. Nah, kemudian hari Kamisnya itu setelah sarapan ada penyelesaian administrasi dari panitia, nanti mungkin di lobi terakhir kita
administrasinya, sekaligus nanti teman-teman jangan lupa untuk men-check out kamarnya ya. Dan perlu diketahui bahwa rundown ini masih bersifat tentatif ya, artinya masih dapat berubah sewaktu-waktu. Dan kemudian ini untuk layout panggungnya seperti ini, cuman ini saya ambil data umum saja yang berada di media sosial. Jadi nanti panggungnya seperti ini, cuman nanti mungkin lebih besar lagi ya teman-teman, karena kan nanti layoutnya itu seperti ini. Bakal terlihat ya, ini layoutnya ini. Jadi dalam yang terpilih ini ada 12 grup ya. Ini nanti dalam satu row itu ada 4 grup. Oh ini kurang satu nih, maaf ya, saya kurang satu nih anunya, mejanya nih. Harusnya nih di meja panggungnya ada 4 nanti. 4 grup 3 sesi kan? Kecuali final, kalau final cuma 3. Sedangkan yang di sini ini nanti di panggung ini ada 4 grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 ya. Dan kemudian di hadapan kalian beserta tim yang mengatur stopwatch juga. Nanti di belakang juri itu adalah pemantau audiens maupun peserta row berikutnya. Jadi satu row yang siapa yang kepilih, yang satu diantaranya untuk maju ke babak final. Berikutnya juga di row 2 juga demikian, dan terakhir di row 3. Jadi intinya untuk di semifinal nanti di panggung ini ada 4 grup. Ini mohon maaf, ini di layout saya langsung sesi yang 3 ini akhirnya yang final. Namun yang untuk di semifinal ada 4 ya. Dan nanti teknisnya itu kami akan sediakan alat untuk sebagai media menjawab. Jadi nanti alatnya seperti bel. Nanti belnya juga dia akan cepat-cepat, atau siapa yang pencet duluan itu akan berbunyi ya. Jadi itu nanti sistemnya sama seperti ya, tetap rebut-rebutan juga. Cuman nanti sesi soalnya nanti saya jelaskan juga. Ini saya memastikan aja ya bahwa ini semua sesuai daftar sekolah yang dalam babak final. Kita lanjut. Baik, untuk saya informasikan sekali lagi terkait di juknis bahwa nanti untuk peserta diwajibkan membawa alat tulis sendiri. Kemudian apabila peserta tim melakukan tindakan kecurangan, yaitu jika nanti ada bekerja sama dengan tim lain ataupun sama penonton, kemudian ada melihat buku menggunakan yang tidak boleh di atas panggung itu ya, seperti mau membawa catatan sendiri ya, tidak boleh ya itu ya. Jadi hanya boleh media alat tulis saja ya. Kemudian alat komunikasi ya, artinya tidak boleh ada handphone di panggung, apalagi mengakses internet saat lomba. Maka apabila itu terjadi, panitia akan langsung mendiskualifikasikan tim tersebut. Juara yang diambil adalah juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah ini nanti kita akan melakukan nomor urut. Cuman sepertinya karena ini masih tentatif juga. Nanti kita bicarakan lagi nanti setelah penyampaian ini terkait nomor urutnya. Kemudian materi lomba. Nah ini dalam arti ini adalah sejarah daerah Kalimantan Timur. Yang pertama sejarah daerah Kalimantan Timur yaitu peristiwa penting, tokoh, perjuangan, dan perkembangan daerah. Yang mana itu di dalamnya itu berupa macam-macam ya teman-teman, baik itu peristiwa penting itu baik seperti ada undang-undang juga. Namun undang-undangnya juga lebih, kita nanti akan lebih membahas terkait sejarah tokoh dan budaya daerah ya. Artinya ini tidak secara umum, yang pasti undang-undangnya perlu dicatat seperti undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi boleh dicatat ya teman-teman semua ya, untuk sebagai kisi-kisinya nih. Punya ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, undang-undang tentang cagar budaya, ya, gitu ya. Kemudian ada juga undang-undang terkait museum gitu. Jadi untuk budaya daerahnya juga kita nanti lebih membahas terkait adat istiadat, kesenian, bahasa,
pakaian, kuliner, jadi termasuk. Mungkin lebih tepatnya sih perlu dicatat ya, kita ini soalnya juga akan meliputi tentang museum, satu museum, kedua tentang cagar budaya. Jadi teman-teman harus perhatikan cagar budaya itu ada di Kalimantan Timur, ada beberapa cukup untuk dijadikan materi juga. Kemudian ada objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini teman-teman perlu pahami nih, objek pemajuan kebudayaan boleh nanti di searching juga ya untuk terkait materi ini. Objek pemajuan kebudayaan, ya, karena objek pemajuan kebudayaan itu ada 10. Nah, di 10-nya itu masing-masing nanti teman-teman harus paham juga apa yang dimaksud dari masing-masing objek ini, pengertiannya. Kemudian ada juga terkait sejarah juga. Sejarahnya ini sebenarnya lebih juga ada ke sejarah tokoh masyarakat, tokoh yang pahlawan-pahlawan kita juga. Kemudian undang-undang yang tadi saya sampaikan, dan pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu seperti ada istilah-istilah juga yang seperti misalnya ya pengertian animisme, pengertian dinamisme, terus ada apa UNESCO gitu. Jadi itu perlu dipahami juga teman-teman ya. Jadi artinya ini satukan persepsi juga bahwa semua ini sesuai dengan materi lomba yang sudah ditentukan ya, tidak jauh ke mana-mana, sudah materinya sudah kita tentukan bersama ya. Kemudian dilanjutkan nanti, ini maaf, ini masih yang lama di jobdesknya ya, saya ngambil yang masih bahasanya IKN ini. Baik, untuk semifinal, kuota peserta semifinal adalah 12 grup, 12 regu, yaitu nanti atau 12 regu dibagi menjadi 3 sesi. Sesi 1, sesi A adalah 4 regu, sesi B 4 regu, dan sesi C 4 regu. Seperti yang layout sudah disampaikan tadi ya. Kemudian nanti di babak semifinal ini terdiri dari 3 jenis soal, yaitu ada babak wajib, babak lempar rebut, dan babak rebutan. Nah, untuk babak wajib nanti akan disediakan amplop soal yang dipilih sendiri oleh setiap tim. Jadi setiap grupnya itu atau tim itu nanti kami arahkan untuk mengambil amplop yang disediakan. Silakan nanti memilih amplop yang mana, karena setiap soal itu berbeda-beda ya, setiap amplop itu. Dan ini khusus untuk masih babak wajib ya. Nah, nanti kemudian masing-masing tim akan mendapatkan jatah yang sama dari tiap amplop, yaitu soalnya hanya 5. Soal untuk babak wajib nanti akan dibacakan sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Nanti peserta itu akan diberikan waktu sebanyak 30 detik untuk berpikir, berdiskusi, dan menjawab setiap soal. Nantinya itu nanti akan kelihatan juga ya durasinya, waktu 30 detik. Itu akan akan diikat juga jika melebihi waktu itu, artinya berarti tidak bisa menjawab ya kalau melebihi dari 30 detik. 30 detik itu dihitung saat juri selesai membacakan soal yang kedua kalinya ya. 30 detik itu berlangsung setelah dibacakan soal ya, 2 kali. Seperti itu potong. Nah, untuk poinnya ini sebenarnya sebentar ya, ini kayaknya ada salah dia. Untuk poinnya nanti dapat jika berhasil menjawab poinnya maka mendapatkan 100 ya, sama seperti babak lempar rebut. Cuman untuk babak wajib ini tidak mendapatkan pengurangan poin. Kalau untuk misi awal, bentar saya cari ya, kayaknya ini ada salah saya. 50 kali yang perebutan. Ntar lu juara. Lihat angkanya sudah banyak. Nah, sepertinya ada kesalahan di paparan ini. Yang pasti untuk semifinal itu tidak ada pengurangan poin, masih babak wajib.
Namun Lembut 50. begitu juga nanti ketika dilempar di babak kedua lempar rebut itu sama teknisnya nanti Tapi kan lempar lembut akan apa? Akan jawab ya pasti dijawab sih. diberikan amplop juga, pilih sendiri amplop sama Lempar juga rebut diberi menjawabnya amplop juga. soalnya ada 5 Lempar soal rebut diberi amplop. dan dibaca dan dijawab 30 detik juga 10 detik kalau nggak salah. Sebentar saya buka. Pas kita diberi pertanyaan tapi kita nggak jawab berarti dikurangin juga ya. Ini Enggak kayaknya. izin ya, ini yang benar. Ini yang di atas ini Bapak wajib masih babak wajib. tadi tanya. Peserta yang menjawab soal dengan benar maka akan mendapatkan poin 100. Ini babak wajib. Nanti kemudian ketika jawabannya salah, ini masih belum mendapatkan pengurangan poinnya. Jadi masih aman karena jika salah jawabannya tidak akan mendapatkan pengurangan poin. Dan di sini dibolehkan untuk setiap anggota yang ingin menjawab soal. Jadi tidak perlu menggunakan juru bicaranya siapa ya. Jadi bisa dari kalian Apa bertiga? dari kalian berempat itu boleh ya. Bertiga. Bertiga ya. Oh. Baik, lanjut kita ke babak lempar rebut. Bedanya ini adalah babak lempar rebut ini soalnya sama 5 soal, namun soal hanya dibacakan 1 kali. Berbeda dengan babak wajib itu 2 kali baca soalnya. Untuk lempar rebut dibacakan hanya 1 kali. Dan soal dijawab itu diberikan waktu hanya 10 detik untuk menjawab soal. Kita nggak ada belajar yang 10 detik, ada kah? Baik ya. Hah? 10 detik? Nanti Ada sekali pasti. untuk jika jawabannya salah, maka juri akan segera melempar ke peserta tim yang lain dengan yang rebutan ya. Jadi katakanlah ini salah jawabannya ya. Jam 11. Jadi teman-teman dari grup lain, 3 grupnya boleh langsung kalau memang tahu jawabannya salah, langsung cepat-cepatan pencet tombol menjawabnya. Nanti itu langsung juri nanti mengarahkan. Tapi ini khusus babak lempar rebut ya. Sama juga durasi menjawabnya juga 10 detik. Nah, jika berhasil mendapatkan poin dengan benar 100 dan untuk yang salah tadi akan mendapatkan minus poin 50 ya. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman ya untuk menjawab. Nah, ini kemudian babak rebutan ya. Babak rebutan ini seluruh tim soal ini akan mendapatkan 10 soal. Jadi ini teman-teman ini rebutan jawabnya ya. Dibacakan hanya 1 kali. Cuman peserta diperbolehkan untuk menjawab selama 30 detik untuk berpikir. Siapa yang cepat? Ada ini ya. Apa? 30 detik kok. Tadi Jadi ya. siapa yang cepat jawab dengan durasi dikasih waktu selama 30 detik. Rebutan. Oke. Ini juga sama, ini mendapatkan pengurangan poin 50 juga. Dan peserta selama lomba berlangsung hanya diperkenankan berbicara, berdiskusi sama anggota tim dan dilarang berbicara dengan anggota tim yang lain ataupun penonton ya. Kembali lagi mengingatkan jangan menggunakan elektronik. HP-nya boleh dititipkan ke guru pendampingnya ya. Tidak boleh ada yang di panggung ya, HP apalagi di atas meja nanti. Nanti dari setiap tim yang berhasil poin tertinggi itu berhak melaju ke babak final ya. Wah. Baik, kita masuk ke babak final. Nah, itu luar biasa banget. Nah, babak final ini kuota pesertanya hanyalah 3 tim. Sama, yang mana dia punya 3 jenis soal, babak wajib, babak lempar, dan babak rebutan. Bisa diarek Untuk babak wajib sendiri juga nanti sama, disediakan amplop, dipilih sendiri oleh setiap tim untuk soalnya. Ada nih udah. Kemudian dapat untuk final ini jatah soalnya sebanyak 10 soal ya. 10 soal. Juri akan membacakannya sebanyak 2 kali dan peserta juga sama akan diberi waktu sebanyak 30 detik untuk berpikir, berdiskusi dan menjawab setiap soal.
Baik. Kemudian bagi yang menjawab soal dengan benar maka akan mendapatkan poin 100. Di final bawa Bagi yang wajib. salah akan mendapatkan minus 20 poin. Di final bawa wajib. Kalau Kalau salah salah ya. minus. Kemudian untuk babak lempar rebut itu nanti ada 10 soal juga, namun soal hanya dibacakan 1 kali dan untuk waktunya hanya 10 detik menjawab soal. Lempar peserta ke rebutan yang lain sama seperti sebelumnya di semifinal, yaitu rebut-rebutan juga. Setelah yang ditunjuk dari grup ini untuk menjawab ternyata salah, silakan grup lain untuk segera rebut-rebutan untuk menjawab jawaban yang benar. Sama pastinya untuk menjawab selama 10 detik. Jika benar akan mendapatkan poin 100. Namun jika salah akan mendapatkan poin 50. Jadi ini sama ya. Misalnya di grup A pertama yang di lempar rebut ini dikasih pertanyaan dia salah, kemudian yang menjawab berikutnya di lempar rebut ini menjawabnya juga salah. Itu keduanya akan mendapatkan minus 50 poin. Jadi intinya jika jawabannya salah akan mendapatkan minus 50 poin. Baik, selanjutnya babak rebutan. Di babak rebutan ini yang terakhir adalah sama, soalnya hanya sediakan 10 dan dijawab secara rebutan, dibacakan hanya 1 kali. Jika yang sudah berhasil mencek duluan diberi waktu sebanyak 30 detik untuk berpikir, diskusi ya. Intinya nanti menggunakan media alat itu ya, cepat-cepatannya ya. Nanti jangan juri yang menentukan siapa yang cepat-cepatan memencet tombol jawabannya. Dan ini jika benar mendapatkan poin 100, namun jika salah mendapatkan poinnya lebih besar daripada yang soal-soal sebelumnya, yaitu minus 75. Jadi perlu berhati-hati teman-teman karena minusnya sangat banyak. Jadi sehingga jangan gegabah, namun harus dipikirkan dengan betul-betul. Dan juga setiap anggota ini dibolehkan untuk menjawabkan soal, tidak menggunakan juru bicara. Sama juga ya, tidak boleh ada berbicara dengan penonton juga. Dan ini untuk hadiahnya seperti ini ya. Boleh dilihat ya, ini layar ya untuk hadiahnya. Nah, untuk kisi-kisi ini perlu saya ulangi atau sudah cukup teman-teman? Ulangi Pak. Bisa dijelaskan lagi apa? Boleh. Saya jelaskan lagi ya. Mungkin secara non formalnya, pertama soal-soal ini meliputi, boleh dicatat ya teman-teman ya. Soal-soal ini meliputi museum, kemudian cagar budaya, kemudian objek pemajuan kebudayaan, kemudian kayak sejarahnya. Sejarah ini yang dimaksud itu seperti sejarahnya museum ini, museum di mana, di Tenggarong, museum di Berau, museum di Pasir, itu sejarahnya apa perlu diketahui ya. Terus undang-undangnya tentang undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang cagar budaya, ada juga tentang museum. Kalau museum itu lebih ke peraturan presiden Republik Indonesia tentang museum tuh ya. Ada juga terkait pengetahuan umum ini misalnya ya pengertiannya UNESCO
Kalian harus tahu tuh UNESCO-nya apa, kenapa di UNESCO, hubungannya sama di Indonesia apa. Maka Wah, banyaknya. terus di Kalimantan Timurnya ada 3 pilar budaya, dipahami. Jauh banget ya ini pelajaran. Bahkan sejarah Kaltim juga, ya sejarahnya Kalimantan Timur juga masuk. Nah, untuk undang-undang perlu dipahami teman-teman. Undang-undang itu kan ada di misalnya di Undang-Undang Cagar Budaya itu. Undang-Undang Cagar Budaya itu ada setiap pasalnya itu yang menjelaskan banyak terkait kategori-kategorinya. Contoh, Soalnya tak benda. cagar budaya itu punya kategori sebagai bangunan cagar budaya. Nah, apa sih pengertian bangunan cagar budaya itu dipahami? Pengertian. Yang pengertian guys. Kemudian ada situs cagar budaya, dipahami. Apalagi nanti di dalam pasal-pasalnya juga disampaikan ada pemanfaatan. Nah, itu pengertian pemanfaatannya seperti apa gitu. Pelindungan, pahami dulu pengertian pelindungan. Nanti soalnya berupa kalau ini apa. Jadi jawabannya ini hanya satu kata kayak teman-teman untuk setiap soal ini. Jadi jawabannya itu tidak panjang. Disebut dengan Jadi setiap soal itu tapi nggak usah jelaskan dia. Ini apa disebut? dia hanya kita menjawab satu jawaban yang sama. Pengertian UNESCO kan dibacakan, baru Contoh ini ya, apa saya gitu. kasih contoh ya teman-teman. Bentar ya. Contoh Pak. Ini bapaknya mulai menyampaikan visi-visi. Misalnya Jadi itu dia. ya tadi UNESCO misalnya. Kayak Bapak tuh. Katakanlah soalnya seperti lembaga ya meliputi UNESCO gitu ya. Tapi nanti di soal lebih jelas lagi kok. Yang pasti kalian teman-teman harus pahami dulu pengertiannya karena kita tidak juga asal-asal juga. Soalnya ini berdasarkan dengan referensi juga ya teman-teman ya. Yang pasti teman-teman harus paham pengertian-pengertian ini, apalagi yang di undang-undang itu sama persis juga. Pengertian ini apa itu harus dipaham juga. Karena jawabannya hanya satu kata saja ya. Misalnya tadi cagar budaya apa yang berupa ini? Jawabannya adalah benda cagar budaya gitu. Cagar budaya apa yang menjadi bangunan? Oh, jawabannya bangunan cagar budaya. Nah, gitu. Karena ini sesuai di undang-undang. Begitu juga di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu di dalamnya meliputi objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan tadi ada disampaikan ada 10 juga. Nah, itu pahami ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu kita satukan persepsi. Jangan sampai sejarah, apalagi sejarah ini yang dikhawatirkan ini merembet kemana-mana. Kalau sejarah itu lebih ke misalnya fungsi sejarah, ruang lingkup sejarah, macam-macam. Bahkan sejarahnya tokoh sejarah, misalnya contoh APT Pranoto itu ada sejarahnya tuh kan, dari siapa itu ternyata nama pahlawan. Nah, itu tuh perlu kalian gali itu ya. Jadi nama bandar. Jadi satukan persepsi semuanya, intinya tetap sesuai di Juknis, ada di Tertera. Segera kalian pahami lebih dalam dan jangan sampai jangan sampai luput dari materi yang kita sudah berikan, kita sampaikan, karena ini di technical meeting ini tugasnya adalah untuk menyatukan persepsi terkait materi untuk lomba cerdas cermat ini. Ini tanggal berapa? Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Harus tanya. Kami persilakan. 8 hari lagi. Jangan lama 8 hari buat Oh iya, sebentar ya sebelum sesi pertanyaannya. Mohon izin teman-teman. Sebelumnya ini juga kami membuka untuk teman-teman dari setiap sekolah, jika ada yang ingin berpartisipasi
untuk menunjukkan bakat atau ingin mempertunjukkan sesuatu, kami persilahkan, kami perbolehkan dengan menghubungi panitia ya secara di grup ya, misalnya dari sekolah, katakanlah dari SMA Negeri 2 Tenggarong ini ingin menampilkan sebuah pantomim atau membacakan puisi atau ingin bernyanyi. Makanya untuk dalam seni pertunjukan kami persilahkan. Namun yang pasti boleh segera koordinasi ke panitia di grup ya. Nanti jika ingin terlibat atau ingin menunjukkan bakatnya, kami membuka ruang untuk berekspresi buat teman-teman ya. Baik, silakan dari SMA 1 Tanah Grogot. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Merida. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Salang Grogot. Nah, di sini saya memiliki satu pertanyaan Pak. Apakah pada saat lomba cerdas cermat nanti berlangsung, apakah akan ada soal bergambar? Kalau ada bisa dijelaskan gambarnya seperti apa dan berapa kali muncul dalam satu babak kira-kira? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk soal bergambar tidak ada ya. Ini hanya ini soal yang hanya jawaban satu kata saja ya. Jadi jawabannya juga tidak ada yang bergambar maupun jawabannya misalnya jawaban deskripsi panjang tidak. Hanya jawabannya satu kata ya. Tapi yang pasti kita menyesuaikan jawaban-jawabannya yang konkret, yang artinya itu tidak banyak persepsi, namun itu semua sesuai dengan referensi seperti di undang-undang, itu sudah jelas. Kita mengambil dari situ ya. Jadi untuk jawaban yang seperti gambar, jawaban untuk deskripsi pakai menjaga gitu enggak. Hanya jawabannya pendek saja, jawabannya satu kata ya. Baik, cukup ya. Itu bisa menjawab ya. Baik, SMA 2 Balikpapan silakan. Balikpapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Kalisa Alea dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Di sini saya mau bertanya untuk materi sejarah daerah masing-masing daerah di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda dan lain sebagainya nanti apakah ada keluar? Oh ya, ini saya langsung jawab ya. Untuk sejarah ini artinya se-Kalimantan Timur, artinya di 10 kabupaten itu juga ada. Ya. Jadi intinya teman-teman silahkan menggali terkait sejarah-sejarah asal usul. Bahkan juga sejarah ini saya ingatkan lagi bahwa sejarah ini juga bisa jadi juga tentang sejarah museum. Museum ini didirikan bekas kerajaan ini museum apa gitu ya. Itu sejarah juga. Dan juga ada juga tentang tokoh-tokoh itu juga termasuk ya, sejarah-sejarah begitu ya. Jadi untuk 10 kabupaten kota, tahu ya 10 kabupaten kota ya, ada Samarinda, Balikpapan, PU, Tenggarong, Kutai Kartanegara ya, Kutai Timur, Kutai Barat, Bengkulu, Pasir, Berau ya, itu juga ada. Kita ngeliputi semua itu ya. Kutai Timur. Jadi perlu dipahami, cuman intinya nanti di setiap itu soal itu nanti teman-teman nanti ini yang mendapatkan soalnya itu tergantung dari teman-teman sendiri, yang mana nanti kan itu di babak wajib itu kan ada mengambil soal. Begitu juga dengan babak lempar rebut itu mengambil soal juga. Jadi berjuanglah kalian untuk bisa menjawab karena itu semua di tangan kalian ya. Itu bisa terjawab? Baik. Maaf, saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Kalau terkait pakaian pada saat lomba, pada ketentuan khusus? Nah, baik, kalau untuk pakaian sekolah aja ya, kayak yang seperti kalian pakai, yaitu putih abu-abu ataupun ya kayaknya putih abu-abu saja. Memang di JPS tidak tertera ya. Pakaiannya apa, cuman kita tentukan saja menggunakan pakaian putih abu-abu seperti yang kalian gunakan sekarang ya. Cuman yang pasti teman-teman untuk kami arahkan juga kalau bisa membawa batik juga ya.
Mungkin ada arahan baru mungkin gitu. Cuman yang pasti kami mengarahkan agar teman-teman membawa batik sekolahnya juga ya. Untuk informasi sementara ini untuk lombanya kita pakai pakai putih abu-abu. Cuman kami informasikan juga agar tetap membawa baju batik sekolahnya ya masing-masing. Gitu. Baik, sudah terjawab. Tadi terusannya sebentar. Tadi SMA 2 Tenggara mau tanya ya? Udah jadi. Ya sudah, langsung saja ke SMA 1 Tanah Grogot. Silakan bertanya. Baik Bapak, saya mau izin bertanya dan memastikan lagi. Untuk babak lempar rebut, disebutkan bahwa jika jawaban salah, maka juri akan segera melempar ke peserta atau tim yang lain dengan rebutan. Nah, misalnya ada grup, ini grupnya itu diberikan pertanyaan, baru dia salah menjawab. Sebelum dilempar, apakah grup yang memang punya pertanyaan itu yang jawabannya salah sebelum dilempar, apakah dikurangi poinnya juga ataukah langsung dilempar saja tanpa dikurangi poinnya? Baik, izin menjawab. Jadi jika jawaban salah itu sudah termasuk pengurangan poin, ya. Jadi terkena pengurangan poin. Walaupun nanti langsung direbut sama yang lain, cuman ini udah tercatat. Yang pertanyaan utama ini kan lempar rebut ini kan pasti pertanyaannya dikasih dulu. Misalnya regu 1 nih, regu A nih. Dia dikasih pertanyaan, diambil dapet soal pilihannya. Dia yang dikasih pertanyaan dia salah, berarti pengurangan poin. Cuman berikutnya langsung lempar rebut, karena jika setelah menjawab tim yang lain menyadari itu salah, dia langsung pencet tombol, itu diperkenankan karena ini rebutan ya. Tuh. Nah, tapi begitu juga yang tim yang lain, jika yang dia mencet juga tapi ternyata salah, dia juga sama akan mendapatkan pengurangan poin. Itu. Nanti juga rebutan lagi, siapa dia salah, siapa lagi langsung rebut gitu. Gitu ya. Cuman yang pasti ini untuk peserta yang sudah menjawab tidak bisa menjawab lagi ya. Karena ini diberi kesempatan untuk peserta grup yang lain. Jadi katakanlah regu 1 ini ada 4 grup ya. Regu 1 menjawab salah, langsung ini berebutan 3. Ternyata yang dapat regu 2. Dia salah, nah tinggal 2 ini berebutan. Gitu ya. Jadi yang pertama ini jika sudah salah sudah tidak bisa menjawab lagi ya. Artinya ini memang lempar rebut ini untuk sisa untuk peserta yang berhak. Jika ini salah, dia berhak untuk menjawab juga ya. Masih ingin bertanya? Namun berbeda itu kalau rebutan. Kalau rebutan itu rebut-rebutan ya. Nah, itu hati-hati tuh pengurangan poin tuh. Karena yang pastinya sih harapannya rebutan ini jawabannya konkret semua itu. Nggak mungkin kan dari 4-4-nya tuh atau salah semua. Kamu mengatakan itu juga. Nah, cuma teman-teman perlu diketahui nih, saya lupa nyampaikan. Jika dalam semifinal dari satu row itu 4 grup, ternyata ada 2 grup atau 3 grup yang poinnya sama. Kalau poinnya sama itu nanti akan kami buka lagi soal cadangan. Sistemnya soal cadangan itu adalah soal rebutan lagi ya. Jika hanya 2 peserta yang poinnya sama yang menentukan dia berhak masuk ke babak final, hanya 2 grup ini saja yang diberi pertanyaan untuk menentukan siapa siapa yang berhak masuk babak final ya. Soal cadangannya nanti dibuka oleh dewan juri ya. Kalaupun 3 nanti dari 4 ini ternyata yang 3 tim ini jawabannya sama, poinnya sama, itu nanti buat 3 ini rebutan ya. Siapa yang berhak nih? Nanti itu tergantung keputusan juri untuk soalnya, apakah soalnya hanya 1 atau 2, itu hanya dewan juri yang menentukan. Memang secara umumnya hanya 1 soal karena berebutan untuk siapa yang bisa menjawab. Tapi sama kalau rebutan nanti kalaupun dia salah, otomatis 2 ini harus berebutan lagi. Jawabannya apa gitu ya. Kalaupun 3-3 yang bisa menjawab, nanti akan dibutuhkan lagi soal yang baru gitu ya. Masih ada yang ingin ditanya Tanah Grogot? Tanya.
saya dari guru SMA 1 Tanah Grogol. Oh ya. Izin bertanya, memastikan lagi Pak yang untuk babak lempar rebut ini. Tadi Bapak bilang kan misalnya nanti diberikan pertanyaan ke grup A nih, terus dia nggak bisa jawab. Ya. Terus nanti direbut sama B nih, Ya. terus salah. Terus Ya. berarti grup C dan D ini boleh jawab ya Pak? Iya, dia berebutan lagi. Rebutan. Ya, betul. Cuman yang dua yang sudah menjawab ini tidak bisa menjawab lagi karena sudah salah ya. Karena itu pengurangan poin ya. Oh, Nah, begitu. Jadi kalaupun misalnya baik berebutan Pak, terima tiga, kasih. ya betul. Baik, saya jelaskan dikit ya. Jadi katakanlah di lempar rebut ini tadi yang jawab satu salah. Dijawab di rebutan rebut dua ini menjawab ternyata salah juga. Rebutan lagi terakhir. Tinggal rebut 3 sama grup 3 sama 4 berebutan. Siapa yang jawab misalnya grup 3. Ternyata dia salah. Nah, ini dikasih kesempatan sama grup terakhir bisa menjawab atau enggak. Kalau dia bisa jawab, tetap Tuh. kurangin. Cuman sesuai di juknis perhatikan kalau jawabannya salah, maka pengurangan poin. Ya. Jadi alangkah baiknya hati-hati dalam menjawab. Tapi kalau tidak menjawab, tidak apa-apa. Tidak mengajukan, tidak apa-apa. Karena dia bukan haknya dia, ya. Itu tidak ada pengurangan poin. Kalau dia tidak Kalau menjawab, nggak itu. jawab nggak dikurangi. Untuk ini ya. Itu untuk dilempar rebut, ya. Intinya hati-hati dalam menentukan jawaban. Gitu. Baik, langsung ini SMA 1 Tanah Grogol, silakan. Izin bertanya Pak, pada babak perebutan, bolehkah Ya. jika kita menjawab atau memencet bel sebelum soal selesai dibacakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan. Selama itu nanti ketika lagi membacakan soal, katakanlah membaca ini merupakan bla bla bla, langsung dipotong sama grup ini, dia menjawab. Soalnya akan stop. Silakan langsung jawab. Gitu. Gitu ya. Kalaupun dia salah, mohon maaf. Kalaupun dia salah berarti yang menjawab ini tidak boleh berarti tidak bisa menjawab. Berarti soal akan dibacakan ulang karena memang soalnya belum selesai ya. Gitu. Nah, kita sabar gitu. Boleh saja. Jangan sampai merugikan tim sendiri karena terburu-buru ya. Rebutan langsung aja tahu. Karena memang kalau rebutan ini memang harus lebih cepat-cepat gitu ya. Kalaupun memang sudah mengetahui, oh ini pengertian ini silahkan, jangan salah. Cuman kan belum tentu peserta lain yang tahu. Gitu ya tentuannya ya. Cuman teman-teman, nanti ini kan di sini ada dewan juri. Nanti mohon izin Bapak dewan juri mungkin bisa menyampaikan juga sebuah motivasi juga ya buat anak-anak di sini. Jadi mungkin Mas Alika yang hadir juga dalam teknik meeting ini juga itu bisa menyampaikan sepatah dua patah kata juga ya. Baik, SMA Negeri 2 Tenggarong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama nama saya Fardatia dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Izin bertanya nih Pak, untuk bagian sejarah, apakah seputaran kerajaan itu termasuk juga atau bagaimana Pak? Makasih. Baik, izin menjawab sama-sama. Benar, itu sangat berpengaruh, sangat terlibat juga dalam sejarah. Ya. Apalagi kan tentang raja-raja, sultan-sultan di Kalimantan Timur ini. Yang perlu diketahui ya teman-teman ya, sejarah Kalimantan Timur, sejarah kerajaan seperti Kutai Kartanegara, Kerajaan Sultan, juga Sambaliung, bahkan di Berau juga ada juga si Raja. Baru tadi malam. Itu perlu kalian gali ya. Karena kita lebih ke ranah Kalimantan Timur ya. Jadi perlu diketahui teman-teman ya. Bahkan kesenian pun juga masuk teman-teman. Kesenian. Contoh, tari ini merupakan tari bla 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 bla. Tari apakah itu? Nah, itu. Seperti itu ya. Bahkan Harus tahu gerak-geriknya apa. alat musik juga ada. Alat musik, tinggilan, sampai. Alat ini dimainkan dipetik. Alat ini berasal dari suku bla 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 bla. Alat musik apakah itu? Nah, itu. Tinggilan.
Atau malah jawabannya alat musik apa itu, atau suku apa itu, bisa juga gitu ya. Berarti Kalian ketahui juga seperti kayak ritual-ritual itu juga kalian harus gali juga. Contohnya upacara kematian, ada suku Dayak tuh, ada upacara Wangkai itu juga masuk ya. Yang pasti kalian harus gali. Yang saya percaya sama teman-teman pasti semua bisa menggali dengan benar, secara serius, benar berbagi pikiran juga ya. Tuh. Yang pasti juga perlu dikuatkan juga itu di undang-undang, itu juga ada juga soal yang diikuti dalam undang-undang itu. Pertama, nomor undang-undangnya harus tahu. Kedua, pengertiannya ada macam-macam istilah ya. Istilah misalnya istilah revitalisasi apa itu, terus apa lagi macam-macam. Pokoknya di undang-undang itu perlu diperhatikan. Sudah dicatat ya tadi ya undang-undangnya, ada kemajuan kebudayaan, cagar budaya, ada peraturan presiden terkait museum gitu. Kalau museum ini bukan undang-undang itu, tapi dia peraturan presiden Republik Indonesia. Nomor berapa itu perlu diketahui. Semua aspek di undang-undang itu kalian harus bisa gali. Ya, karena memang kita lebih kalau bisa ulangan susulan kan minta izin aja. bahkan sejarah kota itu juga masuk sejarah kota itu ya. Tapi ya pasti kalau dari kami insya Allah sih soalnya tidak berat. Yang pasti ini semua bisa dipahami apa yang dimengerti oleh peserta didik, khususnya peserta didik sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan juga ya, bahkan madrasah juga. Yang pasti ini harapannya teman-teman paham, kita samakan persepsi terkait materi-materinya lomba ini ya. Itu. Ayo, ada yang tanya lagi nggak sebelum kita akhiri ini? Silakan, masih mau gali lagi apa gitu? Izin Mas, di chat kayaknya ada pertanyaan, akan dijawab. Enggak, saya nggak buka WA. Di chat ini, di chat Zoom. Oh, Zoom ya? Saya nggak buka WA. Assalamualaikum, izin bertanya, mohon maaf ungkapan saya tidak bisa berfungsi, apakah bisa didampingi oleh dua guru dari sekolah? Baik, izin menjawab. Pertama, memang untuk dari awal kita hanya mengakomodasi peserta dan guru pendamping, yang mana peserta sebanyak 3 orang dan guru pendamping 1 orang. Jika ada guru lagi yang ikut, silakan, namun hanya menggunakan pribadi dana dari sekolah saja, karena kami hanya menanggung sesuai yang kami edarkan, yaitu 1 guru pendamping dan 3 peserta, yang mana itu merupakan mewakili 1 sekolahnya ya. Kami tidak membatasi misalnya ini harus berapa, cuman yang pasti untuk di luar dari itu menggunakan anggaran sekolahnya sendiri ya. Kalau untuk dari panitia hanya menanggung beberapa orang saja, yaitu tadi guru pendamping dan peserta didik aja. Dan mohon izin kami ingatkan teman-teman, nanti di grup saya akan kirim format untuk kalau bisa untuk guru pendampingnya itu adalah nanti saya akan mengirimkan format visum segera nanti kalau bawa ke lokasi acara itu membawa surat tugas serta visum. Maksudnya nanti dari kami formatnya nanti tinggal dikirim sana bertangan tangan dengan kepala sekolahnya ya. Nanti dia dibawa di kegiatan, di registrasi nanti diserahkannya ya. Gitu. Baik, silakan ada yang izin mau bertanya lagi. Terakhir sebelum kita closing statement by dewan juri kita,
Silakan dari SMA 2 Balikpapan. Tanya kisi-kisi aja. SMK, salah, maaf ya. Tapi saya mau bertanya nih Pak, kan tadi katanya waktu soal dibacakan itu, misal soalnya nggak full dibacakan itu sudah boleh direbut, sudah boleh dijawab. Nah ketika nih misalnya ada tim yang soalnya belum selesai dibacakan, baru setengah, lalu direbut tapi jawabannya salah. Nah nanti soalnya tuh bisa dibacakan ulang atau Benar, dibacakan ulang. Kan soalnya belum dibacakan ulang. Jadi itu resiko sebenarnya, resiko dari tim yang menjawab, yang jika dia menjawabnya cepat-cepatan tapi ternyata salah, itu resiko. Artinya dia nggak bisa menjawab lagi kan. Nanti soalnya tetap diulangi. Yang pasti langsung kita cut, silakan. Soalnya belum selesai tapi dia menjawab, silakan. Tapi jika dia jawab salah, nanti misalnya akan diulangi lagi. Kamera bisa kan fokus baik, sama terima kasih tiga. Pak. Ingat ya, untuk babak wajib soalnya dibacakan 2 kali. Dan untuk babak lempar rebut dan rebutan hanya dibaca 1 kali ya. Tadi Juknis silahkan dibaca di Juknis ya, lebih jelasnya ya. Karena di situ tertera semua peraturan-peraturannya. Masya Allah. Baik, ada lagi mau ditanya? Ini kira saya apa? Jadi intinya teman-teman, kita kembali lagi saya ingatkan, samakan persepsi ya. Jangan mengambang kemana-mana. Sampai ke sebuah kamar ke sebuah Sejarah, sejarawan bahkan itu lingkup juga sejarawan. Gitu. Pasti sejarawan itu. Tanggung jawab Lestari, perkembangan daerah. Nah, itu kan terlalu Baik, jauh, ada lagi? karena nggak sama persepsi. Cukup ya berarti ya. Cukup ya. Nanti kalaupun masih lupa mau bertanya lagi silahkan lanjut di grup ya. Nanti sebisa mungkin kami akan membantu menjawab. Gunakan waktu kalian, ini masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi, 1 minggu lebih beberapa hari. Yang pasti tanggal 25 itu kita menuju ke Balikpapan dan melakukan registrasi, dan tanggal 26-nya kita akan melaksanakan lombanya ya. Baik, cukup ya untuk sesi pertanyaannya ya. Mungkin mohon izin para dewan juri, Mas Ainal yang hadir, Mas Andika juga, Mas Eka yang hadir, boleh memberikan suatu kata sebagai motivasi untuk peserta didik ini. Ada kesemangat, kami persilakan. Ini Mas Ainal, Pak Sainal. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Jadi mungkin yang pertama menyangkut materi ini kan saya pikir tadi sudah panjang lebar dijelaskan ya. Kisi-kisinya saya pikir sudah cukup jelas bahwa untuk lomba ini kan kalah materinya ini kan satu kaltim. Jadi artinya ini ajang sebetulnya juga untuk kita saling mengenal sejarah dan budaya masing-masing daerah. Jadi yang dari Balikpapan bukan hanya tahu sejarah Balikpapan, tapi bisa membuka wawasan lebih luas terkait dengan sejarah daerah lain, kerajaan lain, misalnya bukan hanya Kutai, bukan hanya Pasir, tapi kalau bisa seluruh Kaltim. Dan begitu pula dengan cagar budaya, itu paling tidak saya pikir sudah banyak publikasi-publikasi, sudah banyak hasil-hasil penelitian, jadi itu juga bisa menjadi dasar untuk menajamkan materinya nanti seperti apa untuk persiapan pada saat lomba ya. Dan tentu ada pengetahuan umum terkait dengan sejarah ataupun terkait dengan budaya. Jadi memang pelajari secara detailnya seperti apa peraturan-peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah ya, terutama tadi saya pikir sudah dijelaskan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Cagar Budaya, dan tentu beberapa hal yang lain kaitannya dengan pengetahuan umum misalnya tentang kepahlawanan. Saya pikir juga itu menjadi penting. Dan di sisi lain bahwa saya pikir memang ada banyak cakupan materi yang kita coba akomodir semua, dan mungkin nanti kita akan acak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan akan nanti diacak, dan mungkin kita tidak tahu misalnya Ngambil ya kan mau ngambil soal sejarah. Mati kan? misalnya dari SMA ya di luar dari Balikpapan itu tidak ada soal, karena memang ini posisinya kita ini
skala ataupun skop materi yang akan kita lombakan ini kan satu Kalimantan Timur ya. Spesifikasinya itu satu Kalimantan Timur dan tentu bukan hanya budayanya tapi juga mungkin suku-suku bangsanya yang nanti kaitannya dengan itu. Jadi saya pikir ini sudah disiapkan secara secara proporsional ya oleh panitia, oleh dewan juri seperti apa nanti teknisnya. Yang jelas bahwa masih ada waktu ya beberapa hari ini untuk kemudian mendalami materi ya, kalau bisa fokus untuk nanti menghadapi lomba ya. Jadi itu adalah silakan cari berbagai macam informasi terkait dengan tokoh, terkait dengan benda-benda cagar budaya ataupun bangunan dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu tetap semangat dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat juara yang terbaik ya di saat lomba. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal atas motivasinya. Kemudian terakhir saya ingatkan kembali teman-teman, kalau teman-teman ada yang ingin menunjukkan bakat, nanti kita ada carikan waktu dan ruangnya. Silahkan nanti disampaikan di grup ya. Boleh apapun itu, baik drama, baik puisi, pantun, atau bernyanyi, ya. Ataupun mau bermain musik silahkan. Tapi mohon untuk bawa medianya sendiri ya, di alatnya ya. Baik, mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk hadir dalam teknikal pada hari ini. Terima kasih para dewan juri yang sudah ikut hadir dalam teknikal hari ini juga. Terima kasih kepada guru pendamping yang juga turut hadir. Dan terima kasih kepada seluruh peserta didik, peserta lomba yang hadir dalam teknikal meeting ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan kami doakan yang terbaik juga buat teman-teman semua. Semoga berhasil meraih juara. Dan pasti ini adalah ajang untuk meningkatkan kreativitas maupun juga pola berpikir ya. Saya mau bertanya nih. Ibu nak. Ya, sudah terakhir sebelum ditutup, silakan Bang. Sudah kok itu tempatnya. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Oh ya. Tanya yang untuk pembagian nomor tim itu akan Oh ya. kapan ya Pak? Kayaknya kalau untuk saat ini masih belum ya, karena masih ada kita diskusikan lagi. Tapi kalaupun ada nanti kami segera sampaikan di grup ya untuk nomor. Kemungkinan juga bisa nanti di hari di sana pada saat registrasi ya. Artinya pada saat registrasi nanti mungkin ada pengambilan nomor juga di situ. Cuman masih didiskusikan ya. Makanya tadi dibatalkan untuk terkait satu nomor ya. Jadi begitu terima kasih. Secepatnya nanti saya segera konfirmasi di grup. Baik, cukup ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Silakan lanjutkan lagi belajarnya. Saya Maulidan selaku panitia lomba mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada atas salah tutur kata maupun sikap. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu kamar sama yang satu bed, dua bed. Berapa itu? MTS kita ini ngarannya ini apa? MTSN 2 Pasir. Iya. Tes kita. MTS kita. Saya kenal aja kok. Kok nggak MTS lah? MA ini kan apa? Jadi kita mau ngapain hari ini? Kita Karena banyak diundang ini. Ikhlas. SMK Tepung Ngapain hari ini? lain negeri lo. SMKS. Satu. Wah, ya nih Iya boleh kak gitu ya. Boleh. Saya minta izin ada sama Kepsek. Jadi ini materinya terlalu apa ya? Jauh banget. Banyak sekali undang-undang.
Kalau jauh sekarang lagi tertutup. Ya kita agak melenceng. tapi seni kebanyak Iya. seni sejarah kemarin. Kapan berangkat? Senin depan Pak, lombanya di Selasa. Minggu aja. Ya seminggu lagi. Yang kemarin itu lumayan lah. Kalau seni kita sudah agak lumayan ya kesenian. Surabdoyo kemarin sudah. Namanya cagar budaya memang belum masuk kita ke cagar budaya. Yuk. Museum. Ini kan Ibu lihat tadi yang materi yang baru-baru itu undang-undang ya. Ya. Undang. Kemajuan. Ini udah kan nih kameranya? Mas, udah tahu tanya. Mana pennya nih? Budaya. Ya. Museum. Kita apa ini? Kita matikan sudah. Kita bagikan.